materi utama, saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil singkat tentang Wakudostar. Wakudomers merupakan sebuah usaha mikro yang bergerak di bidang produksi dan penjualan berbagai jenis merchandise custom. Produk yang ditawarkan meliputi jersey olahraga, kaos sablon, layar, mug, dan item yang ditawarkan dari cetak lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Usaha ini mulai beroperasi sejak 19 Februari 2024 dan beroperasi di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Wakudomers hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produksi kostum yang unik dan juga berkualitas, baik untuk keputusan komunitas, organisasi sekolah maupun individu. Dengan mengedepankan fleksibilitas desain dan pelayanan yang ramah, Wakudostar menghadirkan berbagai macam hal yang sangat menarik. Terima kasih. Jadi kami memiliki dokumentasi wawancara kepada pihak UMKM yang akan kami tunjukkan. Pagi Kak, terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktunya untuk kami. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa tujuan kami dari wawancara ini adalah untuk mengenal lebih jauh UMKM Wakudostar. Kami sangat tertarik karena usaha ini memiliki konsep yang kreatif dan sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, terutama dalam hal kostum seperti jersey dan merchandise lainnya Kak. Iya, selamat pagi juga Kak. Terima kasih udah datang dan tertarik dengan usaha kami. Silakan, saya siap menjawab pertanyaannya Kak jika ada pertanyaan. Oke, baik Kak. Sebelumnya, apakah bisa dijelaskan sedikit tentang profil Wakudostar Kak? Seperti kapan sih mulai berdirinya dan produk apa aja yang dijual, serta siapa saja Kak targetnya? Oh iya, tentu. Wakudostar tuh mulai berdiri sejak 19 Februari 2024 ya. Jadi kami tuh fokus menjual produk custom seperti jersey, kaos sablon, lanyard, terus juga ada mug, dan juga masih banyak juga yang lainnya, Kak. Terus target pasar kami tuh cukup luas, mulai dari komunitas olahraga, sekolah, organisasi, sampai individu yang ingin mereka sesuai request gitu loh, Kak. Wah, menarik banget sih Kak. Oh iya Kak, dalam menjalankan usaha ini, apakah ada kendala atau suatu masalah yang sempat menghambat jalannya bisnis tersebut? Ada beberapa sih cara internal, kadang keuangan usaha tercampur dengan uang pribadi, jadi agak sulit ya untuk memantau pemasukan, dan juga pernah gitu ada konflik kecil antar karyawan karena belum ada SOP yang jelas. Dari sisi eksternal, promosi masih terbatas karena budget yang minim dan juga jangkauan pasar juga belum maksimal ya Kak ya. Oke, makasih banyak nih Kak, karena Kakak udah meluangin waktu Kakak dan sharing-sharing sedikit sama kami. Kami juga mau minta izin nih Kak, apakah boleh kami tuh mengunggah hasil wawancara ini dan pemecahan masalahnya nanti ke YouTube sebagai bagian dari tugas kelompok kami Kak? Silakan aja, tidak masalah kok. Asalkan tujuannya untuk edukasi dan bisa membantu UMKM lainnya juga Kak. Dan kami sangat mendukung bagian dari tugas Kakak ya. Oke, terima kasih banyak ya Kak ya. Kami tuh sangat menghargai kerjasama ini. Untuk solusi dan strateginya, kami akan rundingkan dulu dengan kelompok kami. Setelah diskusinya telah selesai, kami akan sampaikan ke pihak kakaknya, seperti itu Kak. Semoga ini bisa memberikan manfaat ya Kak untuk Wakudostar dan UMKM lainnya. Amin, semoga sukses juga ya untuk tugas kalian. Terima kasih sudah datang dan berdiskusi dengan kami. Pemateri selanjutnya, saya persilakan. Oke, saya akan menjelaskan masalah yang dihadapi oleh Wakudostar. Masalah internal yang pertama adalah keuangan tidak terpisah. Uang pemasukan usaha sering tercampur dengan uang pribadi, menyulitkan mencatat dan evaluasi keuangan. Yang kedua adalah konflik karyawan, kurangnya SOP dan pembagian tugas yang jelas menyebabkan miskomunikasi dan konflik antar tim. Selanjutnya ada masalah eksternal. Yang pertama ada jangkauan pasar terbatas. Promosi masih mengandalkan lingkaran pertemanan dan belum menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir itu ada budget promosi terbatas. Keterbatasan dalam membuat promosi digital dan offline belum maksimal.
internal, yaitu pisahkan keuangan pribadi dan usaha. Jadi gunakan aplikasi kasir digital seperti buku lagu atau Excel sederhana untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, buat SOP dan struktur kerja. Tentukan job desk untuk karyawan, buat jadwal kerja dan adakan evaluasi rutin untuk meningkatkan komunikasi dan efisiensi. Yang kedua, strategi eksternal. Optimalkan media sosial. Fokus pada Instagram, TikTok, dan WhatsApp bisnis untuk promosi visual dan interaksi langsung dengan pelanggan. Dan yang kedua, ada kolaborasi dengan reseller. Ajak komunitas atau individu jadi reseller atau afiliat untuk memperluas jangkauan pasar tanpa biaya besar. Yang ketiga, manfaatkan promosi gratis. Gunakan fitur gratis seperti Google, Businessku dan Marketplace, Shopee, Tokopedia, dan forum komunitas lokal. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada rencana implementasi sederhana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan dan juga tujuannya saja. Untuk kegiatannya pembuatan katalog, tujuannya itu memudahkan calon pelanggan melihat pilihan produk dan harga tanpa harus bertanya satu persatu. Lalu evaluasi penerapan sistem pre-order. Tujuannya adalah menghindari stok berlebih dan mengatur awal kerja produksi lebih efisien. Pencatatan keuangan harian. Tujuannya memisahkan keuangan pribadi dan usaha serta memudahkan evaluasi bulanan. Lalu itu pemasangan QR kode untuk kontak dan katalog. Tujuannya adalah mempermudah akses dan informasi bagi pelanggan. Pembuatan jadwal konten mingguan. Tujuannya adalah menjaga konsistensi, proses dan meningkatkan interaksi di media sosial. Terima kasih. Berikutnya kami akan menunjukkan referensi konten mingguan. Lalu yang terakhir yaitu penutup. Waktu.match memiliki potensi besar di pasar produk custom yang terus berkembang. Dengan perbaikan manajemen internal dan strategi promosi yang tepat sasaran, UMKM ini dapat tumbuh lebih stabil dan menjangkau pasar yang lebih luas. Kunci keberhasilan